Pimpinan DPR gelar rakor Satgas Pemulihan Bencana. Perum Bulog jadi stabilisator harga pangan di pasaran. Presiden Prabowo pastikan akses Tapteng-Tapsel pulih. Jakarta rayakan Tahun Baru 2026 dengan doa bersama. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Sepekan. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi seputar peristiwa selama sepekan bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pasca bencana yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Aceh. Melalui pertemuan ini mampu meningkatkan solusi tanggap secara menyeluruh dari kementerian lembaga terkait kepada daerah terdampak di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengungkapkan pertemuan ini dilakukan sebagai langkah cepat penanganan pemulihan di sejumlah daerah terdampak di Provinsi Aceh. Dasko menjelaskan penanganan tanggap diperlukan dengan upaya penyatuan persepsi di setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah setempat, guna menyalurkan bantuan yang diperlukan atas daerah terdampak. Hal ini disampaikan Dasko saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana bersama jajaran kementerian lembaga terkait serta Pemda Aceh di Banda Aceh pada Selasa pagi. Khusus pada hari ini, kita sengaja mengadakan pertemuan yang kami fasilitasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pasca bencana untuk kita sama-sama setelah dalam penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pemda, dari relawan dan sebagainya yang telah bekerja keras dalam pemulihan pasca bencana ini, kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana, sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah, bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan karena komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati ataupun wali kota melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan. Mungkin Pak. Dari Banda Aceh, Max Munteh, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang pergantian tahun. Zulhas memastikan harga sembako di Pasar Induk Kramat Jati dalam kondisi stabil. Pasokan pangan pun dinilai aman dan melimpah. Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengecek langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok jelang pergantian tahun baru.
Didampingi Mendak Budi Santoso dan Kepala Bulog Ahmad Rizal, Julhas menegaskan ketersediaan bahan pokok dan harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati dalam kondisi stabil. Berdasarkan tinjauan ke sejumlah lapak-lapak pedagang, Julhas menyebut harga daging sapi, beras, cabai, gula telur dan minyak goreng terpantau aman dengan stok yang melimpah. Jadi memang kita inkognito datang tiba-tiba, saudara-saudara lihat sendiri tanggal 29 Desember, 2 hari menjelang tahun baru, Natal sudah lewat ya. Harga-harga alhamdulillah terkendali, bahkan cenderung turun, stoknya melimpah. Alhamdulillah ya, semua lancar. Tadi yang kualitas nomor 1 50, kalau yang nomor 2 itu bisa 40 ya. Memang Jakarta kan datang, jadi kayak telur ayam itu udah luar Jakarta. Memang lebih mahal dari Lampung, lebih mahal dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi ayam di sini antara 39-40. 40 ada yang 41, tapi memang kualitas di sini Jakarta beda Pak. Dia pengen yang terbaik gitu. Ayamnya tadi kan paling fresh, seger. Cabainya juga yang nomor 1. Jadi ayam kalau terbaik itu 41, 42. Rata-rata saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung 37, 38 ya. Cabai 40, 30, 40. Di Jakarta cabai 40, 50. Yang agak mahal memang cabai rawit belum turun banyak, masih 60 ribu per kilo. Kalau beras standar tadi pedagang yang biasa belanja agak turun. Ya, misalnya tadi 62 ya, yang beras premium tadi biasanya 70 berapa per 50 tapi turun, artinya kira-kira 14 ribuan. Kalau 14-15 premium itu sudah bertambah 14-15. Jadi alhamdulillah harga-harga stok aman terkendali. Nah, daging sapi 130 kalau belinya agak banyak bisa kurang. Itu yang khas terbaik, yang terbaik ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Putri Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah telah menyerahkan skema impor daging sapi beku sepenuhnya melalui Perum Bulog. Bulog dipilih agar dapat mengawasi dan menstabilkan harga di pasaran. Pemerintah telah resmi menaikkan cadangan beras pemerintah atau CBP menjadi 4 juta ton. Selain beras, pemerintah juga turut menaikkan komoditas pangan lainnya seperti jagung, daging sapi, dan minyak goreng. Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa skema impor daging beku sepenuhnya dilakukan melalui satu pintu yakni dari Perum Bulog. Sehingga harga dan volume pasokan dapat dikendalikan. Dengan skema tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi harga jika terjadi gejolak di pasar. Sudah jadi pertanyaan soal daging, saudara. Daging itu ada pilihan, 2 pilihan. Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi, agar punya nilai tambah. Jadi kalau sapi hidup, dipelihara, ada ongkos orang kerja, ada penggemukan, nanam rumput ada yang beli, itu namanya nilai tambah. Itu kita bebas, permudah. Ya, nah kalau ini permudah, berarti yang bekunya diatur. Kalau beku nggak diatur, ya yang hidup nggak laku, itu. Jadi pilihan saja. Nah oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya. Bisa tunjuk, oh kamu kok naikkan harga, bisa. Ya, mentan Badan Pangan bisa langsung mengatur harga untuk lebaran dan seterusnya. Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan alasan menunjuk Bulog sebagai stabilisator harga daging sapi beku di dalam negeri. Kita arahkan BUMN agar menjadi stabilisator. Jadi menstabilkan, kan itu dari dulu. Sudah. Nah, sapi ditambah volumenya, dulu kan sudah beli juga impor, tetapi kita ini untuk menjadi stabilisator. Jadi sama dengan beras, minyak goreng kan kalau tidak salah 700.000 ton demo. Kemudian daging, jadi kalau terjadi apa-apa ya BUMN-nya. Jadi ya tanya Pak Menko. Yang jelas kita libatkan BUMN. Selain daging sapi, pemerintah juga tengah mewacanakan penguatan Perum Bulog untuk mengendalikan komoditas seperti beras, jagung, hingga minyak goreng.
Namun wacana ini masih akan digodok pada tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan bahwa ketahanan energi merupakan syarat utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Edi menilai sejatinya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar, mulai dari energi surya, hidro, angin hingga potensi penyimpanan karbon. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menggelar refleksi akhir tahun 2025 sebagai bentuk laporan atas kinerja MPR kepada publik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam refleksi akhir tahun ini membahas berbagai kegiatan di bidang transisi energi, bidang energi terbarukan, ketahanan energi, dan lingkungan hidup serta perihal krisis iklim. Edi mengatakan pihaknya kini berkomitmen untuk mengawal berbagai kebijakan dan legislasi strategis di sektor energi, khususnya percepatan transisi energi nasional menuju arah yang lebih berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan memastikan Indonesia mampu mengawal proses transisi energi ini harus dapat dilakukan secara cepat dan juga terukur. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi paradoks energi yang dinilai dapat dihentikan melalui transisi energi yang memanfaatkan sumber daya energi domestik, terutama energi terbarukan. Jadi pada sore hari ini kami melakukan refleksi akhir tahun tentang berbagai kegiatan di bidang transisi energi, di bidang energi terbarukan, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, dan juga permasalahan krisis iklim yang selama tahun 2025 banyak menarik perhatian dan kami advokasi dan kami lakukan berbagai kegiatan. Di antaranya kami melakukan kegiatan di 39 kampus untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan hidup, krisis iklim, dan pentingnya kita melakukan transisi energi. Kami juga sampaikan tentang berbagai inisiatif yang kami laksanakan sebagai anggota DPR, terutama dalam mengawal berbagai kebijakan dan legislasi. Di antaranya energi baru terbarukan, revisi Undang-Undang Migas yang akan kami segerakan agar pengembangan di sektor migas ke depannya didasarkan juga pada platform keberlanjutan, termasuk juga pengelolaan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk di dalam prolegnas prioritas. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap adanya dugaan sabotase terhadap jembatan darurat Bailey yang dibangun TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maruli menyebut aksi tidak bertanggung jawab tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta mencederai upaya pemerintah dalam penanganan bencana. Dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 29 Desember 2025, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap menerima laporan upaya sabotase terhadap jembatan darurat Bailey yang dibangun oleh TNI. Maruli menjelaskan sabotase tersebut dilakukan dengan cara melepas baut-baut jembatan yang sebelumnya telah terpasang oleh personil TNI di lapangan. Maruli menyebutkan baut-baut tersebut ditemukan berpindah ke sisi jembatan dan tidak lagi berada pada posisi seharusnya. Aksi ini pun dinilai sangat membahayakan karena jembatan Bailey merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta distribusi bantuan logistik di daerah terdampak bencana. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu.
itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada, ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. TNI Angkatan Darat menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan pengawanan terhadap seluruh objek vital, termasuk infrastruktur darurat yang dibangun dalam penanganan bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengebut perbaikan sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelum tanggal 5 Januari 2026. Selain perbaikan fisik pada bangunan sekolah yang rusak, Kemendikdasmen juga menyiapkan tenda sebagai pengganti ruangan kelas hingga distribusi bantuan school kit dan buku-buku. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Profesor Abdul Muti mengungkap lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor. Mengejar dimulainya masa didik semester genap 2026 yang jatuh pada 5 Januari 2026, Abdul menegaskan pemerintah akan mengebut perbaikan sekolah secepatnya. Menurut data 30 Desember 2025, dari 4.149 sekolah yang terdampak ringan hingga berat, 3.508 atau sekitar 85% diantaranya sudah bisa beroperasi. Jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149 yang di Aceh ada 2.756, kemudian Sumatera Barat 443 dan Sumatera Utara 950. Selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar yang kita rencanakan dimulai pada 5 Januari yang akan datang. Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya. Termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus, nanti akan kami jelaskan. Kami sudah memberikan bantuan untuk sekolah terdampak bencana. Untuk di Aceh kita memberikan bantuan school kit untuk 15.500, kemudian di Sumatera Barat 5.000, Sumatera Utara 6.500, jumlah total 27.000. Hingga saat ini, masih ada 22 kabupaten kota yang tetap berada di status tanggap darurat. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menargetkan wilayah-wilayah tersebut dapat berangsur pulih dalam waktu beberapa bulan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan siap menerjunkan personel tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lokasi bencana. Polri siap mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di 3 provinsi Sumatera terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri siap menerjunkan personil tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk hunian sementara dan hunian tetap di 3 provinsi terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Langkah ini disiapkan seiring berakhirnya fase tanggap darurat di sebagian wilayah terdampak bencana. Menurut data pemerintah, dari total 47 kabupaten kota terdampak, sebanyak 25 daerah telah memasuki fase transisi menuju rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Oleh karena itu, Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung tahapan lanjutan tersebut. Saat ini Polri telah mengerahkan 10.759 personil ke wilayah terdampak di 3 provinsi tersebut. Rinciannya, sebanyak 4.554 personil ditempatkan di Aceh, 2.687 personil di Sumatera Utara, dan 1.828 personil di Sumatera Barat. Kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan huntara dan huntak. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personil Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara. Namun demikian, Listio menjelaskan bahwa sejauh ini personil Polri masih difokuskan pada kegiatan tanggap darurat seperti pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, pemasangan sumur bor, serta distribusi bantuan logistik. Kedepan Polri siap menjalankan tugas tambahan sesuai kebutuhan di fase rekonstruksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terhadap kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana alam. Hal ini disampaikan Maruli dalam konferensi pers perkembangan bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terkait kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Maruli menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait pembangunan jembatan Bailey yang dibangun TNI AD untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jenderal Maruli juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap kompak dan solid dalam menghadapi situasi bencana demi keselamatan dan kebaikan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup akhir tahun 2025 dengan meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden datang untuk memastikan penanganan bencana, khususnya perbaikan jembatan Sungai Garoga yang menjadi akses vital penghubung antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau langsung kondisi jembatan Sungai Garoga di kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu 31 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana, terutama perbaikan jembatan, berjalan maksimal agar akses transportasi dan mobilitas warga dapat segera pulih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden ingin proses pemulihan segera dilanjutkan ke tahap rekonstruksi guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat. Hadi menyebut pemerintah menegaskan akan terus hadir dan memastikan penanganan bencana di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hari ini beliau berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan, ke desa Batang Toru, ini salah satu desa yang cukup terdampak sangat berat. Juga Pak Presiden sekali lagi membersamai masyarakat yang terdampak, sekaligus ingin memastikan proses penanganan, terutama jembatan yang menghubungkan wilayah antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera pemulihan, termasuk tahap rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan sebaik. Kunjungan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pemulihan wilayah terdampak bencana demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dari Tapanuli Selatan, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Supardo menyoroti insiden tenggelamnya kapal wisata pinisi Putri Sakinah di Selat Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada beberapa waktu lalu. Edi meminta semua moda transportasi untuk dapat meningkatkan keamanan perjalanan, terlebih di tengah cuaca ekstrim yang melanda saat ini.
Kapal pinisi Putri Sakinah yang mengangkut para wisatawan mengalami insiden tenggelam di Selat Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat lalu. Kapal tersebut diduga tenggelam pada pukul 20.30 WITA dengan mengangkut 11 orang yang merupakan 6 penumpang dan 5 kru. 6 keluarga ialah 1 keluarga pelatih tim B sepak bola wanita, Valencia CF, Martin Carreras Fernando. Menyoroti hal ini, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menekankan semua moda transportasi agar dapat meningkatkan ekstra keamanan perjalanan, terlebih kini mengalami cuaca ekstrim. Selain itu, dirinya juga menilai kelebihan kapasitas penumpang yang kerap terjadi justru mampu memperbesar resiko kecelakaan di tengah cuaca ekstrim. Tidak hanya menyangkut Labuan Bajo saja, kalau kita bicara masalah keamanan, terutama di saat ini kita melihat bahwa kondisi cuaca sangat tidak menentu, cuacanya ekstrim, kondisi kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ada peningkatan ekstra terhadap masalah keamanan, terutama perjalanan yang sekarang ditempuh, ya, perjalanan udara, darat, laut, yang tentu berisiko tinggi jika cuaca ini tidak bersahabat. Oleh karena itu kami himbau kepada para pengelola dari transportasi darat, laut, dan udara agar betul-betul memperhatikan kondisi cuaca yang ada, dan jangan lupa jangan sampai kemudian terjadi kasus-kasus seperti misalnya overkapasitas kapal gitu ya, yang kemudian menambah risiko yang memang sudah besar karena ada risiko cuaca saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan volume cadangan pangan nasional khususnya beras dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Alasan peningkatan volume cadangan dilakukan dalam rangka mengantisipasi lonjakan produksi yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2026 dan pengeluaran yang meningkat. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat terbatas lintas kementerian guna membahas cadangan beras pemerintah atau CBP untuk tahun 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut telah meresmikan bahwa tahun 2026 cadangan beras pemerintah naik 1 juta ton yang sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat khusus penetapan cadangan pangan pemerintah bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional atau BGN Dadan Hindayana, Direktur Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Wakil BUMN Aminuddin Ma'aruf. Zulhas menyebut ada beberapa hal yang dianggap penting sehingga terjadi keputusan meningkatkan volume cadangan pangan nasional. Hal pertama yang menjadi alasan karena perkiraan panen raya tahun 2026 akan lebih tinggi dan lebih cepat dari tahun 2025. Selain itu, menghadapi lonjakan produksi, kebutuhan pangan juga meningkat. Seiring dengan program makan bergizi gratis yang akan menjangkau hingga puluhan juta penerima pada tahun 2026. Zulhas menyebut dari data yang dimiliki BGN, diperkirakan pada Januari 2026, jumlah penerima MBG mencapai 55 juta penerima dan meningkat pada bulan April. Rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Kenapa? Yang pertama, ya sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang. Penyerapannya, gudangnya, yang disampaikan Pak Mentan. Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya, Pak. Nah, panen raya. Jadi harus kita siap. Kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BGN ini luar biasa ini. Ya, nanti akan bulan Januari, Pak ya. Tanggal 8 Januari itu sudah 55 juta penerima manfaat. Ada 19.000 SPG. Itu Januari, ya. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta, Pak ya. 80 juta penerima manfaat. Itu perlu telurnya itu. Saya sampai lupa apa sih banyaknya, Pak. Telurnya perlu banyak. Ya, kalau 80 juta kan 80 juta satu hari satu butir, 80 juta butir telur itu, Pak. Bayangin, ya kalau ikan 80 juta potong ikan satu hari. Ayo coba. Bayangin itu. Nih, Mei 72.800 penerima manfaat. Itu. Perlu beras
Banyak sekali ikan, perlu tadi pisang berapa? Satu FPPG itu 1,5 hektar. Itu buah pisang per tahun. Jadi kalau ada 30.000 perlu 50.000 hektar pisang, baru pisang Pak. Tak hanya telur, kebutuhan komoditas lain seperti ikan, ayam, pisang, dan beras juga meningkat drastis seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat program magang bergizi gratis. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Distribusi bantuan kemanusiaan terus dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak bencana melalui jalur udara. Helikopter TNI AL menjangkau daerah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. TNI Angkatan Laut melalui unsur udara jajaran Pusat Penerbangan TNI AL atau Puspenembal melaksanakan misi distribusi logistik ke wilayah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Satu unit helikopter AS-565 MBE Panther dengan nomor lambung HS-1307 berhasil melaksanakan misi dorongan logistik dan mendarat di Desa Lubuk Siduk. Distribusian logistik menyasar wilayah yang memperluas akses cepat melalui jalur udara. Dalam misi ini TNI AL menyalurkan bantuan sebanyak 400 kg. Bantuan tersebut terdiri dari bahan makanan siap santap, mie instan, Al-Quran, serta alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di Desa Lubuk Siduk. Kehadiran unsur udara TNI AL menjadi solusi dalam penjangkauan wilayah yang sulit dicapai melalui jalur darat akibat dampak bencana alam. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, menegaskan pemanfaatan alutsista udara merupakan upaya untuk memastikan bantuan negara sampai ke tangan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen untuk terus hadir dalam misi kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terisolir akibat bencana alam. Di redaksi Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI Rajiman Wedyo Diningrat 992 menyelesaikan kegiatan bebarkasi material bantuan serta dukungan kesehatan kemanusiaan di dermaga ASEAN Lok Sumawe. Kehadiran TNI AL di masyarakat tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga harapan, kepedulian, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Pada Selasa 30 Desember 2025, TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat atau KRI RJW 992 menyelesaikan kegiatan debarkasi material bantuan serta dukungan kesehatan kemanusiaan di dermaga ASEAN Lok Sumawe. Satgas Gulbencal Sumatera 2025 yang berjumlah 65 personil gabungan dari KRI RJW 992, Kopaska Dispesial, Puskesal dan juga Lanal Lok Sumawe dikerahkan TNI AL, di mana tim melaksanakan kegiatan kemanusiaan terpadu di Menasah Gampong, Desa Pantelong, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Kegiatan diawali dengan gotong royong memasang tenda serta membersihkan lingkungan sekitar, menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Selain itu, tim kesehatan TNI AL juga memberikan pelayanan medis gratis bagi masyarakat dengan total 109 pasien yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum dan gigi. Masyarakat juga mendapatkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pasca bencana yang disampaikan dokter gigi dari Puskesal. TNI AL juga menyerahkan bantuan obat-obatan kepada Puskesmas Pesangan untuk didistribusikan ke posko kesehatan sekitar. Bantuan lain seperti susu dan handuk juga diberikan kepada warga desa Pantelong, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kelompok rentan. Sebagai bentuk perhatian khusus kepada anak-anak, kegiatan trauma healing juga diberikan oleh tim Dispesial TNI AL dengan sebanyak 30 anak usia 3 hingga 12 tahun mengikuti pemulihan psikologis yang dikemas secara ceria dan edukatif di Menasah Gampong. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kehadiran TNI AL di masyarakat tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga harapan, kepedulian, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan malam tahun baru di Pantai Losari, Makassar tahun ini akan berbeda. Tradisi pesta kembang api ditiadakan. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Makassar menggelar malam zikir untuk menyambut pergantian tahun dengan suasana yang lebih hikmat dan bermanfaat. Dalam pantauan kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026,
pemerintah Kota Makassar memastikan perayaan malam tahun baru di Pantai Losari tidak dimeriahkan dengan kembang api. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar menyampaikan, tahun ini pergantian tahun akan diisi dengan kegiatan malam zikir. Langkah ini diambil untuk menciptakan perayaan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat. Meski tanpa kembang api, pemerintah daerah memastikan kesiapan keamanan di kawasan Losari. Pengamanan dilakukan secara terpadu melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, Politeknik Pariwisata Makassar, sesuai arahan Kementerian Pariwisata, terus melakukan pemantauan kesiapan destinasi wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah berharap pergantian tahun ini dapat menjadi momen menyambut tahun baru dengan suasana baru yang lebih tertib, aman, dan penuh makna. Pantai Losari ini ya sebagai salah satu titik destinasi, biasanya pada malam tahun baru itu kita melakukan kegiatan pergantian tahun, namun di tahun ini tidak. Informasi terakhir dari protokol bahwa malam tahun baru akan diisi dengan zikir, seperti itu. Namun kesiapsiagaan kami itu memang sudah rutin kita laksanakan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan Satpol PP, kemudian dengan beberapa instansi lain terlibat seperti BPBD, Dinas Sosial dan lain-lain. Insya Allah anjungan Pantai Losari ini akan kita jaga dengan baik itu flow masyarakat yang datang kita akan batasi, meskipun memang secara pengalaman kita tidak pernah berdesak-desakan di sini kecuali ada event, itu pun juga kita bisa kelola dengan baik. Tanpa pesta kembang api, pemerintah Kota Makassar tetap menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk merayakan Tahun Baru dengan tertib dan menjaga keamanan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Republik Indonesia bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Aceh. Melalui pertemuan ini, mampu meningkatkan solusi tanggap secara menyeluruh dari kementerian lembaga terkait kepada daerah terdampak di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengungkapkan pertemuan ini dilakukan sebagai langkah cepat penanganan pemulihan di sejumlah daerah terdampak di Provinsi Aceh. Dasko menjelaskan penanganan tanggap diperlukan dengan upaya penyatuan persepsi di setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah setempat, guna menyalurkan bantuan yang diperlukan atas daerah terdampak. Hal ini disampaikan Dasko saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana bersama jajaran kementerian lembaga terkait serta Pemda Aceh di Banda Aceh pada Selasa pagi. Khusus pada hari ini, kita sengaja mengadakan pertemuan yang kami fasilitasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pasca bencana untuk kita sama-sama setelah dalam penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pemda, dari relawan dan sebagainya yang telah bekerja keras dalam pemulihan pasca bencana ini, kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana, sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur
Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan karena komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati ataupun wali kota melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan. Mungkin Pak. Dari Banda Aceh, Max Munteh, Rona Bayu, Simpa TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan sepanjang tahun 2025 dinamika terorisme di Indonesia menunjukkan pergeseran pola dari ancaman fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Penyebaran ideologi tersebut menyebabkan 112 anak terpapar radikalisasi melalui ruang digital yang tersebar di 26 provinsi. Sepanjang tahun 2025, BNPT telah menemukan pergeseran pola dinamika terorisme dari ancaman fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Fenomena itu dibuktikan dengan temuan konten bermuatan intoleransi radikal terorisme sebanyak 21.199 konten yang didominasi oleh konten propaganda hingga perekrutan. Dalam kasus tersebut, Densus 88 Anti Terorisme Polri menemukan sebanyak 112 anak di 26 provinsi telah teradikalisasi melalui game online dan media sosial. 112 anak itu teridentifikasi telah berinteraksi dengan konten bermuatan radikal terorisme, kerentanan psikologi remaja, fenomena lone actor anak, hingga perekrutan melalui ruang digital tanpa pertemuan fisik. Sepanjang tahun 2025, aparat penegak hukum Densus 88 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansar Daulah yang berkiblat kepada ISIS, dan juga 112 anak yang terradikalisasi di sosial media. Nah, ini menunjukkan bahwa baik itu sosial media maupun di game online. Ada beberapa peristiwa juga kemarin SMA 72 kalau terduga terkait dengan terorisme, tapi mereka terpapar di sosial media. Dalam respon tantangan tersebut, BNPT mengkoordinasikan dan melaksanakan program Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, dan memperkuat peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di 36 provinsi. Selain itu, dalam penguatan kontraradikalisasi, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontraradikalisasi yang melibatkan 8 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Republik Indonesia merespons soal percepatan penyelesaian kayu gelondongan yang masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Hal ini menjadi sorotan usai sejumlah pemimpin daerah Aceh meminta status gelondongan kayu tersebut diselesaikan guna memulihkan kawasan yang masih terdampak. Wakil Ketua DPR RI Sahan Mustafa menegaskan percepatan penyelesaian polemik gelondongan kayu yang masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana Provinsi Aceh menjadi sangat krusial. Menurut pimpinan DPR RI tersebut, para bupati Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera menyelesaikan polemik status kepemilikan kayu ini agar tidak dipersoalkan secara hukum ketika mulai dibersihkan. Hal ini disampaikan Sahan setelah mendengarkan tantangan para pemda di Aceh
Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama dengan kementerian lembaga terkait di Banda Aceh pada Selasa pagi. Soal gelondongan tadi memang ada disampaikan ya terkait soal masalah oleh para bupati terkait dengan kayu gelondongan. Pada prinsipnya para kepala daerah khususnya para bupati meminta dari pemerintah pusat terkait dengan status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa tangani dengan cepat. Karena mereka ada kekhawatiran kalau kayu itu dia tangani, dia bersihkan dan sebagainya, takut nanti ada masalah, dan mereka meminta dari pemerintah dan DPR nanti untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada masalah. Jadi nanti DPR pas di Jakarta akan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dari Aceh, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif serta permainan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat tidak hanya merendam rumah dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam bagi para keluarga terdampak. Di balik genangan air yang telah surut, tersisa rasa takut, cemas, dan trauma, terutama bagi para ibu yang harus tetap kuat demi anak-anak. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Terlihat warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Suasana kegiatan terasa hangat dan penuh empati, menjadi ruang aman bagi warga untuk berbagi dan memulihkan diri. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan pendampingan psikososial dari psikolog yang memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif dan juga permainan untuk membangkitkan keceriaan dan semangat. Melalui kegiatan ini, Kemenduk Bangga atau BKKBN juga menegaskan komitmen berkelanjutan melalui program Bangga Kencana agar anak-anak tetap tumbuh sehat, terlindungi, dan mendapatkan pendampingan yang layak meskipun pernah mengalami bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara hari terakhir pada tahun 2025 di kantor pos Cikini Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Gus Ipul menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari nanti. Didampingi pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara di kantor Pos Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Pemantauan langsung dilakukan mengingat hari ini merupakan batas akhir pencairan dana BLTS Kesra tahun 2025. Dalam pemantauan tersebut, Gus Ipul sempat menanyakan langsung proses pencairan kepada para penerima manfaat. Adanya bantuan langsung tunai sementara disambut baik bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf lebih lanjut mengatakan dari 35 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan 17 jutanya disalurkan melalui bank-bank ataupun milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara. Hari ini melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat Himbara maupun lewat PT Pos. Yang lewat PT Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ya. Ini terus bekerja, hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini. Dan sampai sekarang ya ini terus berlangsung sampai nanti malam. Berdasarkan data yang sudah terverifikasi pada hari ini, sudah lebih dari 33 juta disalurkan dengan baik secara bertahap, baik melalui PT Pos maupun Himbara. Gus Ipul menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, dan Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengacara mendatangi Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa sore. Kedatangannya untuk menindaklanjuti seorang manajer legal perusahaan swasta meninggal dunia yang diduga akibat stres saat menjalani proses hukum.
Sejumlah pengacara mendatangi Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Rabu siang. Dengan membawa sejumlah dokumen bukti, tim kuasa hukum mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat Selasa sore. Kedatangan ini merupakan buntut dari meninggalnya Novia Catur Iswanto, seorang manajer legal di sebuah perusahaan swasta. Tim kuasa hukum menduga kematian kliennya disebabkan oleh tekanan psikis berat saat menjalani proses penyidikan. Kita berharap agar dalam proses permohonan kita tetap permohonan untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini. Sampai hari ini kita masih meyakini tentang profesional mereka. Kita yakin, insya Allah, mudah-mudahan surat kita dipolapi dengan baik. Oke. Harapannya dengan laporan ini apa? Kita berharap agar penegakan hukum tetap dilakukan sesuai dengan supremasi hukum yang ada di Republik Indonesia hari ini. Terkait ini juga, kita menginginkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini diduga kerugian negara ini sudah hampir 3 triliun di proses penambangan yang illegal mining ini. Jadi kita minta kepada negara untuk mengusut tuntas persoalan ini. Melalui aduan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri, pihak keluarga dan kuasa hukum berharap kasus kematian Novia bisa diusut tuntas demi keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di saluran irigasi Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Korban diketahui mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Batanghari, Desa Bumi Harjo sebelum menabrak pembatas dan jatuh ke dalam irigasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di saluran irigasi Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 29 Desember 2025. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 5 meter dari lokasi kejadian. Diketahui korban bernama Novian Dwi Putra, 31 tahun, warga Banjarsari, Metro Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar pukul 22.30 WIB, korban diketahui mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Batanghari, Desa Bumi Harjo sebelum menabrak pembatas irigasi. 2 orang saksi melihat sepeda motor korban serta gelombang air di saluran irigasi yang diduga akibat korban terjatuh. Hingga selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar malam pergantian tahun baru dengan doa bersama dan penggalangan donasi sebagai wujud empati bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera. Meski tanpa pertunjukan kembang api, Pemprov DKI Jakarta berharap perayaan tahun baru 2026 berlangsung hikmat serta dapat memperkuat rasa persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Global City, From Jakarta with Love, dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan tema tersebut diambil untuk menekankan nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta kepedulian sosial di tengah situasi bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Sebagai wujud solidaritas, acara pun akan digelar dengan doa bersama lintas agama di 8 titik perayaan, sekaligus membuka penggalangan donasi bagi korban bencana melalui kerjasama dengan Basnas dan Bazis DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.